Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas PHS ya, Pola Hidup Sehat. Memang minggu ini kita maraton ya, Senin, Selasa, Rabu, kita 3 hari berturut-turut ada Zoom terus ya. Tapi bagi yang tidak ikut ya selalu kita rekam ya, kalau yang serial Pola Hidup Sehat ya. Kalau yang serialnya Ibu Sinta saya tidak rekam lagi, tapi ada di channelnya Ibu Sinta ya. Nah, hari ini saya rekam, hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya, yang dengan Dr. Genti kemarin terakhir adalah mengenai leaky gut, usus bocor, hubungannya dengan alergi dan autoimun. Dan komentarnya yang saya terima bagus banget ya, semuanya mendapat eh, penjelasan yang sangat rinci dan jelas ya. Maka besok waktu saya post ulang rekaman ini, saya akan sertakan juga bahkan serial yang sebelumnya. Ada mengenai fat loss, ada mengenai senam lansia, ada mengenai latihan otot bersama Dr. Genti yang memang sudah berkali-kali mengisi pembelajaran edukasi di komunitas pola hidup sehat ini. Nah, malam hari ini mengenai kenapa sih di zaman modern sekarang ini begitu banyak sakit yang sebenarnya berawal dari masalah metabolik atau metabolisme tubuh ya. Oke, saya tidak perlu panjang lebarkan ya karena ini lanjutan dari sebelumnya. Sudah kenal Dokter Genti, jadi saya langsung persilahkan. Silakan Bu Dokter. Terima kasih banyak Pak Jarot dan semua teman-teman partisipan di dalam eh, komunitas pola hidup sehat. Saya Genti, mungkin bagi sebagian yang baru pertama kali mengikuti kelas edukasi saya, sedikit perkenalan tentang saya. Saya seorang ibu rumah tangga, profesi saya dokter. Sampai saat ini saya juga masih berpraktek Bapak Ibu di Jakarta, di klinik Life Tree Jalan Hang Tua. Nanti kita akan sedikit berikan slide nanti di akhir. Tetapi dalam praktek saya saat ini, saya praktek sebagai dokter functional medicine. Nanti saya jelaskan dalam slide saya juga. Tetapi semua ini diawali dari pengalaman dalam hidup saya yang diizinkan Tuhan eh, hampir 30 tahun yang lalu, di mana saya punya masalah hormon imbalance, saya punya masalah obesitas, saya punya masalah dengan intake nutrisi sehari-hari yang keliru sebagai seorang dokter yang akhirnya end up dengan banyak penyakit. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, saya akhirnya dipertemukan dengan dunia nutrisi dan juga dunia functional medicine atau mungkin dikenal dulu sebagai integratif, dan dalam hanya waktu 6 bulan, 10 bulan, perlahan-lahan tubuh saya bisa terrecover. Sejak saat itu saya memang berdoa sama Tuhan, izinkan saya bisa menjadi mikrofonnya Tuhan jika saya sudah diizinkan Tuhan sembuh dan terus mau menyuarakan kehidupan sehat kepada lebih banyak lagi masyarakat di luar sana. Nah, hari ini bukan tentang saya, tetapi tentang Bapak Ibu semua yang juga mau belajar dari broadcast yang tadi Pak Jarod sampaikan di pagi hari, bahwa kita akan belajar tentang apa itu gejala metabolik. Di dalam kehidupan keseharian kita tanpa kita sadari kita sudah ada dalam gejala-gejala tersebut. Tetapi minggu lalu atau 2 minggu lalu kita juga sempat bahas tentang kebocoran usus. Hari ini kita nggak akan bahas itu, tapi saya pikir kalau teman-teman semua mau belajar tentang seri saya, mungkin juga Pak Jarod akan berikan itu katanya tadi nanti setelah sesi ini. Oke, kita akan langsung mulai dengan presentasi saya hari ini. Oke, ini dia bilang pause ya. Ini sudah bisa nggak ya? Kenapa dia bilang pause ya? Saya juga nggak ngerti ini. Oh, wait, wait, wait. Ini sudah bisa kelihatan nggak ya? Eh, Kelihatannya tab stopnya, jadi semua iya. file. Mungkin slide-nya bisa diklik terus di slideshow. Oh, bentar ya, Ya, sebentar. ini kayaknya tadi share-nya share desktop. Oh, tapi dia bilang, oke, apa saya keluar dulu semua? Ini Oke. sudah semua keluar. Share PowerPoint ya. Iya, oke, saya pakai dari sini. Kalau ini ditutup juga, oke, let's do like this dari awal. Nanti sabar ya, Bapak Ibu ya. Ganti materi, and materi. Okay, here, this is my presentation, and then, okay, and then, yeah.
Masuk juga ya. Oke, ini masuk ya. Tapi di sini dia bilang screen sharing-nya pause ya. Pas saya kirim ke Pak Jarot. Hmm. Oh, ke slideshow mungkin ya Pak Jarot ya tadi ya. Oke, share-nya nanti jangan share desktop, tapi share. Oke, coba sebentar ya. Kalau saya misalnya share itu nanti pilih Ini jangan tuh sama jangan pindah klik ya. desktop, tapi kalau PowerPoint-nya udah dibuka nanti share share Iya, PowerPoint. Ah, ah. tuh. Jadi saya tadi udah buka PowerPoint saya di sini. Ini kan saya buka PowerPoint saya. Terus Sudah ada. share. Terus saya akan ke slideshow ya. Ya, klik share-nya PowerPoint yang diklik, yang dipilih. Oke, lalu kemudian yang ini mudah-mudahan bisa masuk ya. Ah, gosh. Let me, maaf ya. Saya langsung kirim ke Pak Jarot boleh ini slide saya. Cuma ini udah WA-nya agak lemot. Agak lamot ya. Iya, Apa? tapi nggak apa-apa kalau mau dicoba dulu karena saya nih di Oke, laptop ini saya bukanya harus buka WA dari bentar ya. Saya coba. ya. Hmm, apa saya keluar? Saya mungkin perlu keluar semua ya, ngeriset semuanya ini ya. Ini saya Hmm, buka, dia bilang your screen sharing is pause. Aku harus ke sini, move to button. Ya saya udah ke klik, jangan di sini dong. Dia selalu bilang pause ya. Kenapa di pause ya? It's a hmm, bit weird. Saya stop sharing, padahal ini sudah ada di saya. Saya izin Pak Jarot start with the group. Saya out dari semua dulu, izin Pak. oke, Maaf sekali. oke, saya Maaf. post dulu. Ya, Terima kasih banyak, selamat malam. Tapi ya mungkin diizinkan Tuhan juga untuk dipospon supaya bisa ada 100 peserta bisa masuk. Selamat malam semuanya, saya Genti. Saya akan langsung mulai presentasi saya atau sharing edukasi saya hari ini tentang bagaimana kita meriset tubuh kita, meriset hidup kita, dan rahasia tersembunyi di balik sindroma metabolik. Ini sedikit tentang saya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman punya Instagram, kita bisa saling follow. Facebook, YouTube, maupun TikTok, ini adalah sedikit profil tentang saya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebentar ya. Kita akan belajar sedikit tentang definisi sehat, bagaimana cara tubuh bisa sakit, kita mengenali apa itu sindroma metabolik, dan cara memperbaiki metabolisme tubuh kita, mengatasi hambatan dalam pola hidup sehat. Grup ini namanya pola hidup sehat komunitas. Artinya semua yang diberikan sharing di dalam komunitas pola hidup sehat tentunya mengarah kepada satu goal, semua dari kita ingin hidup sehat dengan membangun habit pola hidup sehat. Ya, saya berharap setelah sharing edukasi saya malam hari ini, kita juga jadi bisa lebih dibuka pikirannya, lebih berkomitmen di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam menghidupi kehidupan healthy lifestyle. Nah, sebenarnya kalau kita bicara apa sih goal tujuan kita sehat? Coba Bapak Ibu bayangkan jika tubuh kita bisa berbicara buat kita sendiri. Kira-kira apa ya yang dia bisa katakan ke kita? Apakah tubuh kita itu ini kalau dia bisa ngomong, mungkin dia bisa mengatakan, terima kasih ya sudah menjagaku dengan baik. Ada satu kalimat di dalam kitab suci bahwa uh, tubuh kita adalah bait Tuhan. Seyogianya kita menghormati bait Tuhan ini karena di dalam tubuh ini tempat kita menyembah Sang Pencipta kita. Nah, kalau tubuh kita bisa berbicara, apakah dia akan mengatakan, terima kasih udah jagain aku? Atau justru dia akan mengatakan, tolong dong rawat aku lebih baik. Nah, dari dua hal ini kita yang bisa menjawab. Kalau misalnya tubuh Bapak dan Ibu bisa bicara, kira-kira yang mana dia bicaranya? Kalau saya ingin sekali tubuh saya berbicara kepada saya, terima kasih ya Genti, kamu sudah menjaga aku. Oke? Nah, definisi sehat kita bahas hari ini. Yang namanya sehat itu artinya dia nggak ada demam, dia nggak ada sakit, atau sebenarnya ada yang lebih dalam kalau kita bilang saya itu sehat. Saya itu sehat berdasarkan apa? Berdasarkan gejala yang saya rasakan atau tidak? Atau berdasarkan hal yang lain? Kalau kita ngomong definisi sehat, mungkin bahasa kerennya saat ini
yaitu wellness, jadi lebih dalam dari yang namanya definisi sehat. Wellness atau mungkin lebih dalam kita bilang bugar. Jadi ini bukan tentang sakit atau tidak sakit, bukan berarti saya lagi bisa jalan kaki, saya bangun pagi, saya rasanya fresh dan sehat, bukan. Tetapi kesehatan yang lebih dalam atau wellness, kita bisa katakan kita bisa berbicara tentang kebugaran. Kebugaran ini berbicara tentang kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan rohani, semua dengan pendekatan holistik atau pendekatan yang menyeluruh. Saya berharap kita semua selalu ingin punya satu goal, tubuh kita dirawat, dan kita bisa mencapai satu tujuan kita yang namanya kebugaran. Nah, Bapak Ibu lihat nih, ini ada satu kondisi kesehatan yang menjadi statistik bagi kita semua. Tahun 2021, ada penelitian di Dadkes Indonesia, kondisi kesehatan yang terjadi, meneliti 20.000 orang di 34 provinsi di Indonesia. Kondisi yang namanya sangat-sangat bugar tadi, sehat mental, sehat fisik, ya, itu hanya 5,86%. Bugarnya sendiri 18%. Tapi yang tidak bugar sebenarnya banyak sekali atau dominan. Sedih sekali ya, ini laporan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ya di tahun 2021. Bahwa sebenarnya yang kita merasa baik-baik saja, sebenarnya kita tidak. Wellness atau bugar ini hampir kita populasi Indonesia tidak mencapai. 76% cukup banyak Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara lagi tentang bugar dan tidak bugar, ada orang yang ngomong nih, sakit itu based on penyakit. Nah, ada dua. Kalau kita bicara tentang sakit yang tanda kutip dari dunia kedokteran, sakit itu bisa bicara tentang penyakit yang menular maupun yang tidak menular. Yang menular ini akibat dari paparan mikroorganisme, bisa bakteri, virus, parasit, jamur. Yang tidak menular ini kita juluki saat ini sebagai penyakit gaya hidup. Dan hampir 80% BPJS saat ini atau asuransi kesehatan yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat Indonesia mengklaim BPJS-nya karena penyakit tidak menular, bukan penyakit menular. Artinya, penyakit tidak menular yang dijuluki penyakit gaya hidup bisa kita reverse dengan memperbaiki gaya hidup kita. Sehingga penyakit gaya hidup itu bisa lebih dikontrol atau bisa terhindar. Nah, saya mau bahas sedikit kalau kita bicara penyakit, ini adalah pohon functional medicine. Tadi saya sempat mengatakan bahwa saya adalah seorang praktisi functional medicine. Saya tetap seorang dokter yang mengakui obat-obatan pada saat diperlukan dalam keadaan akut, dalam keadaan emergensi, dalam keadaan infeksi, virus, bakteri, semua yang kronik. Kita sangat membutuhkan obat-obatan. Tetapi yang tadi saya bilang, penyakit yang banyak terjadi adalah penyakit yang tidak menular yang akibat dari perubahan lifestyle atau gaya hidup kita. Di mana kita tahu kalau kita bicara tentang pohon kehidupan ini, akar-akar dari pohon ini banyak sekali sumbernya dari chronic stress, ya kemudian mikrobiom yang tidak balance sehingga terjadinya leaky gut yang kita bahas minggu lalu, kemudian penggunaan obat-obatan jangka panjang yang semena-mena, banyak sekali problem dari akar pohon ini yang mengakibatkan penyakit-penyakit modern lifestyle. Atau dengan sederhana kita bisa summary-kan atau rangkumkan dari pohon itu akar penyebabnya dari pohon sehat kita sering begadang, aktif, tidak banyak aktif bergerak, perokok pasif, perokok aktif, pola makan yang buruk, overweight, bahkan underweight, ini merupakan banyak sekali akar penyebab penyakit yang tidak menular yang mengakibatkan buah-buah kehidupan atau buah-buah kesakitan dari sebuah pohon kehidupan ini. Sedih ya teman-teman ya atau Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya di dalam komunitas pola hidup sehat dan setiap ada kesempatan webinar kesehatan, kita ingin akar ini kita benerin sehingga buah-buah yang ada di atas bukan buah-buah penyakit, tetapi buah-buah kesehatan, buah-buah panjang umur,
Bukan buah demensia, tetapi buah-buah yang memberikan daya ingat yang baik. Long life, ini yang harus kita selesaikan permasalahannya di masa modern lifestyle ini. Nah, ini tapi tantangannya seperti ini. Kalau kita bicara masalah penyakitnya ada di sini, ini juga menjadi tantangan kehidupan modern lifestyle. Setelah masa pasca pandemik, GoFood, kita nggak nyalahin GoFood-nya, yang kita salahkan adalah pemilihan makanan yang begitu mudah, tinggal klik, 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 tinggal murah, 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 sehingga begitu banyak orang lupa untuk akhirnya bisa mengontrol appetite mereka, mengontrol cara hidup mereka. Mereka lazy, mereka tidak bergerak, mereka hanya mau drive-thru, mereka makannya junk food, mereka punya postur yang buruk, menggunakan gadget all the time. Semua modern lifestyle ini mengkontribusikan kepada penyakit-penyakit dari pohon fungsional tadi yang saya sudah sampaikan di slide berikutnya. Nah, dari semuanya tadi, semua lifestyle modern ini akhirnya juga lead kita, memimpin kita tanpa kita sadari kepada satu kondisi yang namanya gejala metabolik. Pernah nggak Bapak Ibu, mungkin bisa masuk ke ruang chat juga, bisa interaksi ya. Pernah nggak kalau kita kadang-kadang ketemu orang atau kita berdiskusi atau kita chit-chat sama seseorang, kita suka ngomong gini, aku nih sekarang metabolismeku udah jelek banget nih, metabolismeku melambat atau metabolismeku udah mulai menurun. Semua orang awam pandai menggunakan kata metabolisme gue udah menurun. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengerti apa arti kata metabolik itu sendiri? Ya. Oke, kita bahas hari ini tentang metabolic syndrome. Definisi sindroma metabolik adalah sekumpulan faktor risiko metabolik yang terjadi bersamaan pada seseorang yang secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, dalam hal ini serangan jantung, stroke, dan sebagainya, meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2, gangguan metabolisme lain termasuk kanker, Parkinson, demensia, dan penyakit-penyakit kronik lainnya. Jadi bukan hanya satu penyakit tunggal, melainkan kombinasi kelainan metabolik yang saling berhubungan. Nah, kita lihat statistik saat ini yang ada di Indonesia. 25% populasi orang dewasa di dunia menderita sindroma metabolik ini. Dan 3 kali berisiko terkena serangan jantung karena orang-orang yang sudah ada dalam situasi sindroma metabolik ini, dia memiliki risiko yang lebih besar terhadap serangan jantung, stroke, kanker, diabetes, dan sebagainya. Nah, kita lihat Indonesia. Kalau populasi dunia 25%, bagaimana dengan populasi di Indonesia? Angka kejadian sindroma metabolik di Indonesia hampir mencapai 23%. Itu tinggi banget. 1/4 penduduk Indonesia sekarang 270 juta. Berarti 25% dari itu kurang lebih hampir mencapai 50 juta. Orang Indonesia ada di dalam kondisi penyakit atau sindroma metabolik yang notabene dia memberikan risiko tinggi terhadap serangan jantung, stroke, diabetes mellitus tipe 2, kanker, dan penyakit-penyakit kronik lainnya. Bagaimana sih kita mendiagnosa saya ini ada nggak dalam kategori sindroma metabolik? Boleh nggak? Bapak Ibu bisa screenshot ini, kemudian bisa dilihat. Oke, kira-kira saya ini ada nggak dalam gejala-gejala yang sudah ditetapkan secara WHO, sindroma metabolik ini didefinisikan jika ada 2 kondisi. Yang pertama, terjadi sentral obesitas atau bahasa awamnya apa? Perut buncit, number 1. Yang kedua, dia punya 2 dari 4 gejala ini, dia ada 2 gejala. Pertama apa? Trigliseridanya di atas 150, kemudian HDL kolesterol baiknya kurang dari 40, kemudian tekanan darah tinggi, sistoliknya di atas 130, diastolnya di atas 85, peningkatan gula darah puasa di atas 100. Mereka nggak ngomong-ngomong tentang total kolesterol ya di sini. Dia hanya ngomong yaitu trigliserida dan kolesterol baik.
Saya boleh bahas sedikit di sini. Trigliserida itu dan kolesterol baik artinya kalau teman-teman memeriksakan diri tentang kolesterol total di lab, jangan serta-merta kalau kolesterolnya tinggi langsung mengkonsumsi obat kolesterol. Tetapi justru dari kolesterol yang dicek di hasil lab Bapak Ibu, perlu dilihat yang lebih detail, yaitu yang penting yang berisiko terhadap sindroma metabolik, justru trigliseridanya dan HDL atau kolesterol baiknya. Kolesterol total ini bukan menjadi resiko terhadap sindroma metabolik. Bahkan kolesterol kita adalah bahan pembentuk hormon. Jika serta-merta kolesterol total kita 240, oke, it's good. 270 still good. Kemudian kita turunkan dengan obat kolesterol, artinya memberikan risiko hormon kita nggak bisa kebentuk, risiko kita jadi demensia juga tinggi, risiko produksi CoQ10 enzim di jantung kita juga jadi berkurang. Jadi tolong dilihat baik-baik. Risiko saya terhadap penyakit jantung sebenarnya bukan di kolesterol total, tetapi di trigliserida dan kolesterol yang baiknya harus tinggi. Meningkatkannya bagaimana? Untuk membuat trigliseridanya tidak tinggi, salah satu adalah pola hidup. Ini 4 angka di bawah, ya bisa dilihat, kita akan bahas hari ini. Ini adalah angka-angka yang bisa diciptakan melalui kehidupan pola hidup sehat. Ini bukan karena obat-obatan bisa dikontrol. Ini hanya dengan kehidupan healthy lifestyle. Nomor 1, kalau bisa punya catatan, membuat trigliseridanya tetap baik, yaitu dengan tidak banyak makan gorengan, tidak banyak makan konsumsi makanan karbo-karbo olahan, yang simple carb. Sesimpel itu. Yang kedua, bagaimana membuat HDL kolesterol itu baik dengan cara berolahraga, olah nafas, 10.000 langkah, exercise, nggak ada shortcut yang lain selain berolahraga untuk meningkatkan HDL kita atau kolesterol baik. Bagaimana dengan mengkontrol kita punya tekanan darah tinggi? Bukan ngurang-ngurangin garam, bukan, tetapi karbohidrat, simple, sugar itu menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya tekanan darah kita. Dan kalau kita bicara yang keempat ini adalah orang-orang yang memiliki gula darah puasa yang tidak terkontrol juga. Nah, terus gimana dong? Saya ini berarti punya nggak gejala sindroma metabolik? Kalau yang di bagian A itu nomor 1. Kalau dia perutnya buncit, wanita di atas 80 cm, pria di atas 90 cm, artinya dia sudah masuk satu kategori. Tapi yang kategori B, minimal dia 2 saja. Berarti dia sudah punya 3. Dia artinya sangat berisiko atau bisa dikatakan ada di dalam gejala sindroma metabolik tersebut. Sampai di sini paham? Tidak sulit untuk dilihat. Nah, artinya kalau Bapak Ibu ada di dalam penilaian Anda sendiri, ternyata aku ada ya ke arah sindroma metabolik. Hari ini saya berharap apa yang saya sampaikan bisa diubah, bisa dikomitkan, sehingga tadi di slide yang awal mengatakan tubuhnya ngomong gini, thank you ya udah jaga saya dengan baik. Thank you ya tubuhnya nggak ada sindroma metabolik. Thank you ya tubuhnya nggak memberikan risiko saya serangan jantung. Jadi Bapak Ibu, ini ada yang pakai note slide saya. It's okay, nggak apa-apa. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa di screenshot seperti apa, bagaimana mendiagnosa kesehatan kalian sendiri dengan kriteria-kriteria ini. Nah, sindroma metabolik ini sendiri terjadi banyak di usia di atas 40 tahun, bahkan saat ini 30 tahun ke atas juga sudah sangat banyak. Terjadi juga di orang-orang yang obesitas, kok bisa? Ya iyalah, orang-orang obesitas itu menjadi sumber penyakit. Dia bukan hanya lingkar perutnya besar, sehingga dia terjadi obesitas sentral, visceral fatnya tinggi, lemak yang ada di bagian perut, bagian dalam, di daerah rongga perut, tetapi dia juga memberikan resiko-resiko terhadap penyakit-penyakit yang lain. Pada pasien diabetes, pasien pradiabetes, ini adalah orang-orang yang memberikan resiko terhadap sindroma metabolik. Faktor resikonya apa? Orang-orang yang punya, diulang sedikit ya, obesitas, lemak perut berlebih, ini orang-orang yang kondisinya seperti ini memberikan risiko berlebih terhadap angka terjadinya sindroma metabolik dalam tubuh mereka. Terjadinya resistensi insulin, di mana gangguan dalam pemanfaatan glukosa oleh tubuh menyebabkan lonjakan gula darah.
Kurangnya aktivitas fisik memperlambat metabolisme dan meningkatkan berat badan. Faktor genetik, pola makan tidak sehat. Makannya gula, lemak jenuh, makanan olahan berlebihan, ini semua meningkatkan faktor risiko. Ya, jadi sebenarnya ya, dengan satu slide ini aja, kita udah nggak ada presentasi lagi. Karena ini sudah sebenarnya presentasi yang sangat menjadi rangkuman bagi kita semua. Saya sudah berikan definisi apa itu sindroma metabolik, saya sudah berikan faktor resikonya. Tinggal bagaimana memotong faktor resiko ini, selesailah itu. Semua bisa di-reverse. Pertanyaannya, ada yang ngomong, diabetes nggak bisa di-reverse sembuh loh. Orang yang udah minum obat darah tinggi akan minum seumur hidup loh. Orang yang udah kolesterolnya tinggi akan minum kolesterol seumur hidup loh. Keliru. Semua kondisi-kondisi tadi penyakit yang saya sampaikan, ini adalah penyakit akibat pola perubahan gaya hidup. Jika kita merubah perubahan pola gaya hidup kita, semua itu akan di-reverse kembali. Jadi, mari kita belajar malam hari ini untuk belajar untuk meng-cut semua faktor risiko ini. Dan kita bisa belajar lebih sehat ke depannya. Salah satu faktor risiko yang lain yaitu apa? Stres. Stres level ini meningkatkan kortisol hormon, dan stres ini juga memberikan imbalance hormon, hormon-hormon yang sifatnya peradangan dalam tubuh sangat-sangat ada di dalam kondisi stres. Nah, kalau tadi kita bilang faktor risikonya itu obesitas, mari kita bahas sedikit faktor risiko ini yang sangat sangat banyak ditemukan. Kalau kita berbicara obesitas, obesitas itu bukan berarti orangnya harus gemuk banget, tapi orangnya kadang kurus-kurus saja, tetapi perutnya buncit-buncit juga. Karena penilaian obesitas bukan hanya dari timbangan semata. Penilaian obesitas ada banyak kriteria saat ini, ada perbandingan body mass index dengan tinggi badan pangkat 2, ada juga penilaian dengan lemak visceral atau obesitas sentral, ada juga penilaian dengan body fat presentasi. Jadi ada banyak penilaian tentang obesitas. Tapi mari kita fokuskan kepada obesitas sentral yang menjadi salah satu faktor pendukung faktor risiko dari sindroma metabolik. Oke, bahasa awamnya, apa sih obesitas sentral? Orang awam bilangnya apa? Buncit, itu adalah obesitas sentral. Buncitnya gimana? Buncitnya itu wanita 80 cm di atas, pria 90 cm lebih di atas 90 cm. Obesitas sentral, dia punya di dalam perut kita, sekitar perut itu punya dua jenis lemak. Lemak yang kulit namanya lemak subkutan, ya. Lemak di bawah lagi subkutan namanya lemak visceral. Lemak visceral ini, lemak ini dia cukup baik fungsinya. Dia sebagai bantalan organ-organ di dalam rongga perut kita. Dia jaga usus, dia jaga liver kita, jantung. Dia banyak menjaga. Tapi pada saat dia kondisinya berlebihan, lemak ini udah tidak lucu lagi. Dia punya problem. Lemak visceral ini jika berlebihan jumlahnya, dia akan sangat menumpuk dan dia akan sangat mengganggu dan menutupi banyak organ di dalam rongga perut kita. Kita lihat nih. Ternyata gambar yang seperti ini banyak ya. Ini satu statement ya. Dari survei kesehatan, angka obesitas, PNS, TNI, Polri, BUMN lebih tinggi dari angka pengangguran. Sedih ya? Banyak banget. Nah, mengapa sedih? Karena kita tahu risiko pertama kalau orang itu obesitas, dia memberikan pemerintah beban financial. Karena BPJS juga yang dihasilkan harus tinggi, karena risiko-risiko penyakit yang ditimbulkan oleh orang-orang pasien obesitas ini juga tinggi sekali. Nah, mari kita bahas sedikit tentang bahayanya si lemak visceral ini dari seorang yang memiliki perut buncit. Lemak ini atau lemak yang di dalam organ rongga perut kita namanya lemak visceral. Dia lemak ini bukan hanya sebagai tempat penyimpanan energi, tetapi lemak perut bersifat aktif. Artinya dia juga bisa mengeluarkan zat-zat kimia ke dalam tubuh kita. Nah, jika kita lemak visceralnya tinggi, ini akan ada, oke saya ulang lagi pelan-pelan ya. Kalau buncit perut kita gede banget, itu bantalan lemak di dalam perut kita, di dalam rongga perut kita, dia akan mengeluarkan zat-zat aktif yang sifatnya memberikan peradangan.
Oke, sitokin proinflamasi, memicu resistensi insulin, memicu peradangan di dalam tubuh. Dan kalau itu terjadi, ini yang terjadi. Perut buncit, bikin peradangan, dia membuat disrupsi signal dari insulin, terjadi insulin resisten, diabetes, muter-muter lagi di sini. Dan akhirnya kita lihat, peradangan ini sendiri yang diawali dari perut buncit seseorang, dari lemak visceral seseorang, yang melepaskan hormon-hormon peradangan, dia yang menjadi juga akar penyebabnya dari kanker, gangguan jantung, imun sistem orang menurun, obesitas, autoimun, Alzheimer, semua ada di sana dari si satu kata ini, yaitu peradangan atau inflamasi. Jadi ternyata peradangan inflamasi itu bukan hanya bisa terjadi di usus, seperti yang kita kemarin bahas minggu lalu, 2 minggu lalu, tetapi peradangan ini juga bisa dipicu akibat dari jumlah lemak-lemak yang tidak bertanggung jawab di dalam perut kita akibat pola makan yang salah, yang men-trigger peradangan di dalam tubuh kita. Wow, seru ya. So, ini cara mengukur. Kalau kita tahu lingkar perut kita di atas 80 atau 90, diukur aja dari udel ya, di situ berapa. Boleh dicek. Kemudian ini pemeriksaan yang lain lagi, antara kita bisa lihat obesitas dari BMI, mengukur indeks mass tubuh kita dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kali dibagi tinggi badan pangkat 2 ya. Ini bisa ada, dan kalau ada angka-angka ini lebih gampang bisa ada mesinnya, mesin Omron, kita lihat BMI kita berapa, tapi ini nggak bisa jadi patokan. Bisa dicatat patokan obesitas pertama yang ini, yang kedua lemak visceral, yang ketiga body fat, itu semua. Tapi kalau saya ketemu orang, saya ngeliat dia perutnya buncit, saya boleh kasih tahu 1000% orang ini ada dalam kondisi peradangan dalam tubuh. Jadi itu udah nggak lucu, dia harus turunin perut buncitnya, dia harus lakukan banyak cara. Sehingga diabetes, cancer, Parkinson, serangan jantung, semua penyakit-penyakit yang mengintai dia bisa kita turunkan resikonya. Nah kalau orang udah bicara obesitas, semua orang ngomong diet dong, kita pengen nurunin berat badan dong. Semua cara diikutin. Mau nanti diet yang hanya minum air putih doang, nggak ada makan selama seminggu, ada tuh yang kayak gitu. Ada juga diet yang sekarang bagus banget nih dengan intermittent fasting, tidak ada yang salah, tapi yang keliru orang melakukan intermittent fasting, dia fastingnya panjang, waktu jendela makannya dia makannya babak belur, dia makannya tepung, dia makannya makanan olahan, terus dia ngomong, tapi kan saya udah puasa, saya udah IF, tapi kenapa nggak turun-turun berat badan saya? Karena dia melakukan IF-nya pun keliru. Jadi penyebab banyak sekali orang dari obesitas, semua orang ingin sekali tidak ada dalam kondisi itu, tetapi mereka sulit sekali untuk mencari solusinya. Penyebab gagal diet itu apa aja? Sebenarnya banyak penyebab gagal diet. Snack yang tinggi gula, makanan yang high sugar, makanan juga mungkin terlalu sedikit, dia hemat-hemat makanannya, sehingga tiba-tiba dia makan dikit, pas dia lapar lagi, dia gula spike-nya tinggi banget, dia makannya jadi nggak bisa kontrol. Juga mungkin dia tidak mengkonsumsi karbohidrat yang baik sama sekali. Dia skip karbo, artinya mungkin dia nggak makan nasi nggak apa-apa, tapi bahkan dia nggak makan kentang, dia nggak makan ubi, dia nggak makan sama sekali, menurut saya itu bukan satu pendekatan diet yang baik. Pendekatan diet yang baik harus balance, harus lengkap, cukup. Karbohidrat yang baik, protein yang cukup, lemak yang baik. Itu adalah salah satu konsep diet yang sehat. Ya, itu sebabnya saya sering juga buka komunitas untuk bagaimana diatur pola makannya selama 30 hari, dilihat satu persatu everyday, dipantau setiap hari, boleh. Itu ada dalam WA kuliah saya, nanti kita bahas di lain waktu ya tentang itu. Nah, kegagalan orang diet. Start diet, dia restrict, dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini. Akhirnya dia rasanya tergoda, aduh gue sudah amat sih nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Akhirnya malah dia craving, dia makan lebih banyak, dia feel guilty, dia mulai lagi diet. Ini namanya diet cycle. Yang menurut saya sebenarnya kata kunci dalam orang mengelola berat badan mereka bukan tidak boleh, tetapi kata kuncinya mengurangi atau reduce. Kalau kita ngomong nggak boleh ini, nggak boleh itu akan sulit. Tetapi dengan kalimat mengurangi, dengan kalimat reduce, itu akan bisa lebih diterima dan bisa lebih diadaptasi.
Ya, oke. Nah, penyebab gagal yang kedua, kurang support lingkungan. Karena memang sudah ada artikel penelitian, dukungan sosial bagi komunitas diet di sosial media itu cukup penting, baik dalam bentuk WA group, komunitas apapun. Itu sebabnya saya yakin komunitas pola hidup sehat ini, komunitas yang saya bangun, yang semuanya related dengan pola hidup sehat, itu sangat diperlukan. Seseorang nggak akan bisa berjalan dengan goal kesehatannya jika dia tidak ada on track dalam satu komunitas yang mendukung dia. Kalau kita gabung dalam satu komunitas yang tidak sehat, kita akan end up dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik, yang sehat, kita akan disupport lingkungannya. Kalau kita mau dalam uh, tujuan goal kita untuk fat loss, tujuan goal kita untuk sindroma metabolik, masuklah ke dalam komunitas pola hidup sehat yang mendukung support lingkungan kita. Nah, ini gagal diet yang ketiga. Yang saat ini kita juga lihat dan kita harus pernah nanti kalau boleh bulan Desember Pak Jarot, saya mau bahas tentang sirkulasi limfatik ini. Jadi yang namanya limfatik atau getah bening ini juga merupakan salah satu kontributor orang-orang yang sulit menurunkan berat badannya. Limfatik atau getah bening merupakan salah satu bagian sirkulasi pembuangan detoks tubuh yang harus terjadinya lancar. Jika tidak lancar, imunitas seseorang, kekebalan tubuh seseorang jadi rendah. Jika tidak lancar getah beningnya, metabolisme lemaknya juga tidak terjadi dengan baik, sehingga terjadi sluggish atau penumpukan lemak yang tidak bisa tersirkulasi kembali, dibuang kembali di dalam metabolisme tubuh. Sehingga ini adalah salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk bisa dijadikan solusi. Saya sudah diet, saya sudah olahraga, ada kemungkinan saya terjadi penyumbatan getah bening di daerah, terutama di daerah perut. Ya, nanti kita bahas bagian lain. Karena di daerah perut itu ada banyak pembuluh-pembuluh getah bening, di mana fungsinya dia mengambil emulsi lemak, kemudian dikembalikan ke peredaran darah. Jika penyumbatan limfatik atau getah bening terjadi terutama di daerah perut, sulit banget seseorang bisa turun susut perutnya atau lemak visceral yang berkurang. Ini sudah ada satu slide yang saya bisa sampaikan lagi, summary dari ini, bahwa pasien obesitas memang memiliki gangguan fungsi getah bening atau limfatik. Lemak berlebih, saluran getah bening tertekan, aliran sampah tubuh terbuang terganggu, akhirnya tubuh makin susah membuang racun lemak, terjadi lingkaran setan, makin gemuk, makin mampet, makin susah kurus. Cara sederhana untuk membuat getah beningnya bisa bersirkulasi dengan baik, pertama, dengan skipping. Tapi kan nggak semua orang bisa melakukan skipping. Yang kedua, dengan trampolin. Nggak semua orang juga bisa melakukan trampolin. Yang ketiga, dengan swing exercise seperti ini. Ya, ini juga memberikan sirkulasi getah bening yang baik. Sit up, plank itu merupakan salah satu gerakan-gerakan yang membantu getah bening sirkulasi di daerah perut. Kalau kita bicara begini enak nih, sirkulasi getah beningnya di tangan gampang. Tapi kalau di perut agak challenge ya, karena seseorang harus sit up, harus plank. Ya, itu sebabnya banyak sekali kesulitan orang untuk menurunkan lemak di perut mereka karena sirkulasi getah bening mereka juga menyumbat di daerah itu. Oke, sekarang kita udah bahas tadi bagaimana sih caranya kita bisa mencegah sindroma metabolik. Salah satunya tadi risiko-risikonya kita potong, tapi juga dengan tulisan atau dengan kalimat cubit. Cubit itu cepat berhenti merokok bagi yang merokok, usahakan olahraga 30 menit per hari, memiliki berat badan ideal, tingkatkan konsumsi buah dan sayur. Ini benar-benar kembali lagi kepada pola hidup sehat, ya. Nah, ini hal-hal yang bisa kita kerjakan, cek kesehatan rutin, diet dan olahraga, perbaikan sistem limfatik, punya komunitasnya. Nah, kita bahas sedikit tentang bagaimana mencegah dan memperbaikinya dari sisi ini. Saya selalu bahas ini setiap saya punya webinar kesehatan. 3 hal utama yang perlu dijaga. Jaga kesehatan sel, jaga kesehatan metabolisme, jaga kesehatan sirkulasi, yaitu sirkulasi darah dan sirkulasi getah bening atau limfatik tadi. Kalau Bapak Ibu
keluar dari webinar ini. Yang lain lupa, apa tuh tadi sindroma metabolik, mungkin kalau boleh ingat-ingat ini aja. Selmu harus dijaga. Dengan cara apa? Makan sehat, ya. Itu selnya dijaga. Antioksidan, itu semua yang untuk menguatkan sel. Bagaimana jaga kesehatan metabolisme? Nih, yang tadi, tekanan darah harus baik, gula darah harus baik, lingkar perut harus tidak boleh buncit, kemudian HDL kolesterol harus baik, trigliseridanya harus baik. Itu cara menjaga kesehatan metabolisme. Dan sirkulasi. Olah napas membantu sirkulasi. Getah bening, lompat, swing exercise membantu getah bening sirkulasi. Ya, jadi tidak susah untuk menghidupi pola hidup sehat. Mari kita melakukan riset tubuh kita. Seperti kita melakukan servis mobil, kita harus turun mesin. Masa kita nggak mau melakukan riset terhadap tubuh kita sendiri? Harus. Diulang lagi sedikit. Ini 3 hal dititip penting, tapi yang paling PR semua orang ini adalah pola makan. Ini porsinya. Sayurnya banyak, proteinnya banyak, karbonya nggak usah banyak-banyak. Jangan dibalik-balik. Jangan yang protein kita taruh karbo, kemudian yang karbo kita isi protein, kemudian sayurnya secuplik banget. Jangan dibalik ya. Ini juga boleh di screenshot sehingga setiap makan ingat-ingat, oh proteinnya harus cukup banyak ya untuk membantu masa otot kita, tulang kita sehat, otot kita kuat, jantung kita sehat. Ini semua cara yang sederhana yang untuk. Dan juga mindset. Mindset ini yang Body Mind Intelligence, Dr. Grace, Bu Sinta selalu membahas ini. Karena pikiran kita sangat-sangat mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan. Ingat, pencernaan kita sama mind kita ini ada aksis komunikasi. Jaga kesehatan pencernaan kita selalu. Jaga mindset kita yang baik. Ya. Sedikit karena saya pikir ngomongin metabolic syndrome tidak akan pernah terlepas dari pola makan. Ini pola makan ini atau pola makan ini. Kita tahu sih teorinya sih yang ini. Tapi yang terjadi kan sebenarnya yang banyak ini. Mau nggak mau kita tahu kok, kita jujur. Kita ke restoran, kita ke mall. Ini semua restoran yang ditawarkan hampir semua ada di sini. Gorengan, makanan olahan itu semua ada di sana. Saya kasih beberapa tips. Hal yang penting dalam pola makan. Pastikan dan perhatikan gula yang masuk di dalam tubuh kita. Bukan hanya gula putih, tapi minuman-minuman yang manis. Buah-buahan yang terlalu tinggi gula yang dibuat dalam bentuk jus sangat tinggi gula. Pastikan kita bisa belajar mengontrol intake gula kita. Fokus ke makanan-makanan yang sifatnya anti peradangan. Pastikan setiap hari kita mengkonsumsi jus sayur, bukan jus buah. Jus sayur, ada ketimun, ada seledri, ada beet, ya, rainbow salad, salad-salad yang kita konsumsi dengan urutan sayur-sayur berwarna pelangi. Konsumsi minyak sehat, alpukat, suplementasi, protein yang cukup. Kita tahu sumber protein itu apa saja. Mungkin ada sebagian dari kita nggak ngerti protein itu apa. Ini saya bahas. Protein itu ada 2, nabati, hewani. Nabati bisa tahu, tempe, jamur, kacang polong, kacang hijau. Hewani bisa telur, ikan, dada, ayam. 50% ada di dalam piring kita. Karbohidrat, beras hitam, beras merah, ubi ungu, 20% dalam piring makan. Kalau tidak mau makan nasi, it's okay. Kita ganti sedikit dengan karbo yang lain. Ada buckwheat mungkin, kemudian ada lentil mungkin, kemudian mungkin ada ubi ungu, anything. Ya, tidak harus nasi. Ya, bisa juga dengan sagu. Kalau kalian dari Indonesia Timur, saya pencinta sagu juga, itu menjadi salah satu sumber karbohidrat yang baik. Ini lemak dan serat. Bisa virgin coconut oil, ekstrak virgin olive oil, alpukat, fish oil, ya minyak ikan krill oil. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari lemak baik. Dan sayuran. Sayuran ini saya angkat yang namanya crucifera, karena sayur crucifera, sayur yang bisa dikenal sebagai sayur anti kanker, atau sayur yang mengurangi peradangan dalam tubuh kita. Tapi kalau boleh, sayur-sayur ini nggak dikonsumsi banyak mentah. Kalau boleh dia ditumis, atau dia dikukus, dibikin light cook, itu sangat baik ya. Oke, kemudian ini minyak lemak sehat, ya ini boleh sama, dan rempah-rempah. Jangan lupa Indonesia sangat kaya dengan rempah-rempah. Kalau kita bicara cinnamon, untuk menghindari metabolic syndrome, untuk risiko diabetes, boleh Bapak Ibu rebus cinnamonnya,
misalnya 1 atau 2 stick setiap hari dengan air, masih oke, bagus. Itu akan mengontrol peradangan dan juga gula darah kalian. Jahe juga bagus, kunyit sangat bagus. Banyak sekali rempah-rempah yang bisa dipakai untuk kesehatan kita. Yang terakhir tadi, perbaikan stagnasi limfatik kita. Karena sirkulasi getah bening berbeda dengan sirkulasi darah. Sirkulasi darah, pompanya jantung. Sirkulasi getah bening tidak memiliki pompa, sehingga memerlukan kontraksi otot dan gerakan tubuh untuk adanya sirkulasi getah bening. Dan dua-duanya harus jalan. Jika ini mampet, salah satu tadi, perutnya sulit untuk bisa turun buncitnya, Bapak Ibu. Seseorang bisa sangat kaya raya dengan mempunyai banyak instrumen investasi apapun. Dia punya rumah, dia punya tanah, mobil, tapi nggak ada satu orang kaya tersebut mampu memakainya dalam waktu yang bersamaan. Kita hanya punya satu tubuh yang kita pakai sampai kapanpun, bahkan saat kita tidur. Mari kita jaga baik-baik. Investasilah untuk diri sendiri, dan jangan berpikir bahwa ini mahal, itu mahal, makan sehat mahal, aduh ribet banget. Please, the biggest investment in your life, it's yourself. Ya. Oke, hidup sehat bukan sekedar pilihan, tapi tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Sebelum saya tutup, saya izinkan ini ada sedikit tentang klinik saya. Kita punya layanan infus vitamin C high dose, juga konsultasi nutrisi bagi pasien-pasien berikut: kanker, autoimun, obesitas, ada ozon terapi, terapi vitamin D, ya, dan ada beberapa yang lain di sini. Sebelumnya mungkin izinkan Pak Jarod, saya mengizinkan Ibu Rose untuk bisa bikin closing statement, lalu saya kembalikan ke Pak Jarod lagi. Bu Rose bisa? Atau saya yang buat? Sebentar, saya mesti jadikan urus co-host dulu ya. Atau enggak? Oh, oke, oke, boleh. Sebentar, Ibu Ros, namanya pakai depannya apa ya? Ros ya? Roslyn. Iya, Oke, ya. oke, sebentar aja. Atau iya, Ciros aja. Rose bisa langsung start. Saya sudah buatkan buat Rose. Silakan Bu Rose. Roslin, oke, sebentar ya. Yes. Roslin Yahya ya. Oke, Tinggal bicara aja. Saya yang running slide-nya aja Bu Rose. Silakan Bu Rose. ya. Roslin Yahya kan ya? Iya, Ya. betul. Ya, Terima oke. kasih. Terima kasih Pak Jarot. Yuk. Ya, selamat malam. Terima kasih Dokter Genti untuk sharingnya luar biasa hari ini ya. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ada di sini merasa banyak manfaat gak? Ya, merasa luar biasa ya. Ternyata gaya hidup kita itu sangat-sangat menentukan kesehatan kita. Nah, Dokter Genti ini bergerak di dunia kesehatan. Beliau ini bukan hanya seorang dokter yang memberikan obat-obatan untuk sembuh ya teman-teman, tapi lebih kepada pencegahan supaya kita tuh jangan sampai sakit gitu teman-teman. Nah yang paling penting seperti yang tadi Dokter Genti udah presentasikan yaitu adalah nutrisi. Nah Dokter Genti punya mengelola sebuah klinik ya teman-teman. Ini adalah sebuah wellness klinik di mana klinik ini menolong orang-orang yang sehat juga untuk terus meningkatkan kesehatannya, menjaga kesehatannya ya dengan terapi-terapi nutrisi. Atau juga di klinik ini bisa misalkan kalau yang memang ada diagnosa sakit ya, di klinik ini Dokter Genti banyak membantu pasien-pasien kanker, autoimun juga gitu ya teman-teman. Nah ini boleh hubungi Life Tree Clinic kalau yang ada di Jakarta. Misalkan ya mau mampir atau mau datang bikin janji ke klinik, bisa langsung ke layanan Life Tree Clinic. Nah ini ada infus vitamin C high dose ya, layanannya terapi vitamin D, ozon terapi, vitamin B, terus juga ada konsultasi nutrisi ya, pokoknya semua yang mendukung kesehatan kita lebih baik itu semua ada di Life Tree Clinic ini. Nah oke. Nah di slide yang ini Bapak Ibu silahkan boleh di-scan di QR code ini, Bapak Ibu akan langsung masuk ke websitenya Life Tree Clinic. Atau kalau yang sulit untuk scan ini boleh di screenshot dulu, mungkin disimpan informasinya. Nah kemudian ada nomor untuk informasi klinik dan appointment untuk datang ke klinik ya. Kliniknya di Jakarta Selatan, Kebayoran Baru.
Nah, ini teman-teman bisa pakai slide yang ini, kemudian next. Nah, buat teman-teman yang mau berkonsultasi secara online, nah ini khususnya mungkin yang tidak ada di Jakarta ya, teman-teman di luar kota, atau yang di Jakarta pun kalau mau konsultasi online, nah Dokter Genti udah buka layanan konsultasi online, teman-teman bisa scan langsung di QR code-nya atau ada nomor konsultasi online-nya di sana. Ini hanya untuk pendaftaran ya teman-teman. Nah nanti harus booking jadwal appointment ya melalui nomor WA ini. Oke, nah untuk selanjutnya Dokter Genti juga punya sebuah program. Nah seperti yang dipresentasikan tadi betapa penting menjaga sirkulasi limfatik. Nah, Dokter Genti juga punya sebuah program sehat limfatik ya, teman-teman bisa scan QR code ini kalau yang tertarik mau ikut langsung dengan program sehat limfatiknya bisa scan QR code-nya atau kalau yang masih mau tanya bisa hubungi di nomor WA yang tertera di slide ini ya, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, nah, teman-teman yang belum follow atau mengikuti konten-kontennya Dokter Genti, silahkan ikut di Instagram Dokter Genti, ya bisa di scan langsung atau dilihat ini nama Instagramnya dan TikToknya Dokter Genti, ya. Nah teman-teman bisa follow dan like juga konten-kontennya, ikuti konten-kontennya juga. Oke, Oke, terima kasih terima teman-teman. Terima kasih. kasih dokter. Sayang, terima kasih juga. Ini gimana matiinnya juga bingung. Sudah masuk, bisa selesai? Yes. Saya stop and share. Oke, silakan saya kembali ke Pak Jarod. Terima kasih banyak. Untuk malam hari ini saya boleh berbagi. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Ya, terima kasih Dokter Genti buat presentasinya. Saya langsung bacakan ini aja ya. Sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, sebentar saya tambah supaya bisa berdua spotlight ya. Bapak Ibu silakan ya kalau mau menulis pertanyaan. Ini sudah ada baru dua pertanyaan ya. Tapi saya bisa jadikan satu pertanyaan ya. Karena selama ini memang orang mikirnya karbohidrat itu nasi gitu ya. Sehingga pertanyaannya kita bisa baca aja. Apakah sagu itu tepung sagu itu tepung sagu bukan ya? Bubur kacang hijau itu karbohidrat atau biji-bijian? Oke, ya mungkin bisa digabung jadi satu sekaligus apa aja sih yang termasuk karbohidrat? Ya ini pertanyaan sangat sangat dasar, sederhana, tapi ya kita akan jawab ya. Silakan dokter. Ya, sagu ini merupakan sumber karbohidrat. Kalau dikatakan tentang tepung sagu, iya, tepung sagu adalah hasil olahan dari sagu itu sendiri. Dan uniknya tentang sagu, dia memiliki glycemic index yang rendah. Jadi dia sangat baik dipertimbangkan sebagai salah satu sumber karbohidrat selain nasi atau selain beras yang kita konsumsi selalu setiap hari. Itu ya, pertama itu ya. Yang kedua, jadi sagu itu bukan hanya dimakan kalau kita di Maluku bisa dalam bentuk papeda ya bisa, tapi banyak juga sekarang snack-snack sehat base-nya dari sagu dan dia gluten free kalau sagu itu. Jadi itu bagus. Kemudian sekarang banyak mie, banyak noodle contoh kayak Sagulicious namanya ya. Itu dari salah seorang entrepreneur dari Papua. Dia mengeluarkan mie dari tepung sagu, itu juga bagus, gluten free, dan juga dia rendah glycemic index-nya. Nah, bagaimana dengan kacang hijau? Kacang hijau ini adalah termasuk sumber protein. Tetapi khusus yang legum ini termasuk kacang hijau, lentil, kacang merah, dia ini kalau dimasak atau diolah dan ditinggalkan cukup lama, dia akan berubah menjadi starchy. Ya, jadi makanan yang sifatnya ada tepungnya atau starchy, yaitu salah satunya kacang hijau. Jadi saran saya, kalau mau konsumsi legum ini, langsung dikonsumsi, nggak dipanas-panasin. Karena pada saat dia berubah menjadi starchy atau tepung, ujungnya itu jadi gula atau karbohidrat lagi. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Oke,
Oke, Eh, ya, sebelum saya baca pertanyaan berikutnya, mungkin saya tambahkan juga dulu ya, Bapak Ibu ya. Karbohidrat itu sumbernya banyak banget. Nih, sayuran itu juga sumber karbohidrat, buah-buahan itu juga sumber karbohidrat, kacang-kacangan. Tapi kalau kacang-kacangan selain karbohidrat, tadi Dokter Genti katakan itu ada proteinnya, ya protein nabati, asam aminonya bagus. Jadi misalnya kayak di kedelai itu ada asam amino yang namanya lisin. Kalau kurang lisin gampang pusing. Lalu biji-bijian kayak sunflower seed, pumpkin seed, itu asam aminonya nanti hasilnya namanya tritopan. Itu akan mendorong prekursor produksi serotonin sehingga menjadi mudah tidur. Jadi karbohidrat bukan cuma nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan ya, tapi juga biji-bijian itu adalah sumber protein, sumber karbohidrat yang bagus ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dokter Genti, lab saya vitamin D 25. 20, iya, Kalau 25 oh, 3,5 23. STD-nya 3, apakah apa yang harus saya lakukan? 25 sampai 23,5 ya. Iya. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Evi. Nanti saya izin Pak Jarot bulan Desember kita bahas vitamin D. Jadi kita bisa akan lihat di kita kupas tentang vitamin D. Jawabannya satu, saya langsung memberikan pandangan saya. Kita punya dua kompartemen dalam mencapai vitamin D level kita. Kompartemen satu dan kompartemen dua. Orang-orang yang dalam kompartemen satu adalah orang-orang yang memang ingin mencapai level vitamin D untuk kepentingan imun sistem, kesehatan in general, itu ada di dalam kompartemen satu, artinya STD atau angka range-nya 60 sampai 80. Oke, nanogram per desiliter. Itu serum vitamin D yang harus ada di laboratorium seperti itu. Jika orang-orang yang kompartemen kedua ada problem dengan diabetes, ada problem dengan autoimun, apalagi cancer, dia membutuhkan level vitamin D-nya yang lebih tinggi dari orang-orang di kompartemen yang pertama, yaitu 80 ke atas, bahkan bisa 100 ke atas, sangat aman. Jadi kalau punya Bapak, Bu Evi, labnya 23 itu rendah. Walaupun angka normalnya dibilang 30 sampai 100, tetapi itu bukan optimal. Normal, still normal, it doesn't mean optimal. Optimalnya itu untuk ibu, kalau ibu di kompartemen 1, 60 sampai 80. Ibu ada di kompartemen 2, ibu perlu 80 ke atas. Kita tinggal memilih kita ada di mana. Mudah-mudahan membantu. Nah, dosis vitamin D yang sangat aman awalnya, kita kan nggak tahu nih, saya 23,5, saya bisa minumnya berapa. Kalau memang mau aman 10.000 IU, sangat aman untuk long term. Tapi untuk angka 23 ini, jika ibu ke lab, ke klinik saya, yang pertama saya lakukan, saya akan injeksi dengan dosis tinggi. Yang pertama, karena nggak kekejar. Yang pertama saya akan injeksi, yang kedua ibu dikasih oral terapi setiap harinya. Jika itu kompartemen 1, saya tinggikan dulu vitamin D-nya sampai ke nilai normal. Jika itu kompartemen 2, nah itu perkara berbeda lagi. Ya, oke. Mungkin itu bisa membantu. Vitamin D Diinfus ya itu dokter ya. nanti Diinjak, kita bahas. diinfus ya. Ya, Diinfus diinjek ya. itu disuntik di intramuskular, di pantat sedikit. Hmm. Itu tidak sakit karena jarumnya jarum baby dan itu akan sangat bantu. Dan saya banyak sekali bantu pasien-pasien yang ada sepsis, pneumonia, kemudian kemarin COVID, itu diselamatkan dengan infus vitamin C dan injeksi vitamin D. Karena Oh. itu yang membantu pasien hidup dan selamat. Jadi vitamin C-nya infus, tapi vitamin D-nya D-nya injek, injeksi. suntik ya. Oke. Dokter Genti, SGOT dan SGPT saya 40, GPT 100. Sudah minum kurkuma force 120. Sebelumnya tiap hari minum rebusan kunir dan jahe. 2023 angkel kaki saya kanan patah, jatuh, keserimpet tali, dioperasi. Jadi 4 bulan tidak boleh jalan, nggak bisa olahraga. Oke, SGPT, SGOT. Ya, silakan Ibu. Em, kita nggak bisa melihat kondisi seseorang hanya dengan seperti ini. Perlu datang. Tetapi, iya, tetapi mungkin yang saya bisa katakan begini. Tubuh kita punya banyak organ di dalam tubuh kita. Organ yang paling harus kita jaga, satu ini, supaya organ-organ lainnya happy, adalah organ liver. Oke?
Organ kita ada paru-paru termasuk organ, ginjal termasuk organ, liver termasuk organ. Semua organ itu memiliki fungsinya masing-masing. Dari semua organ tubuh kita, organ yang satu ini namanya liver, memiliki lebih dari 500 fungsinya. Fungsi detox, fungsi membentuk hormon, metabolisme, semua ada di dalam liver kita. Jadi jika seseorang SGOT, SGPT-nya normal sekalipun, tetap orang tersebut memerlukan pembersihan livernya. Sehingga organ-organ lainnya akan lebih happy, hormon-hormon yang lain juga akan happy. Apalagi seseorang yang sudah terlihat SGOT, SGPT-nya tinggi, dia termasuk sangat dapatkan kandidat untuk pembersihan liver. Yang sudah dikonsumsi kukurma, bagus, bagus banget. Ya, silakan diteruskan. Kemudian fokus kepada diet anti peradangan, kemudian butuh detox, daily detox yang fokusnya kepada liver detox. Salah satunya intermittent fasting, minum air putih yang banyak. Kalau secara suplemen bisa konsumsi acetylcysteine, bisa konsumsi reishi max, bisa konsumsi milk thistle. Itu semua bisa kita pakai untuk pembersihan liver kita. Minum air putih 2 liter sehari, itu juga salah satu contoh sederhana untuk pembersihan liver. Bisa taruh PR ya, selain topik vitamin D, mungkin topik tentang liver detox bisa kita bahas juga nanti. Mungkin mudah-mudahan itu membantu ya, Pak. Ya. Bu dokter, sudah 2 minggu ini diastolik saya selalu tinggi, tapi selalu di siang, bukan di pagi atau malam. Apakah ini ada hubungannya dengan metabolik? Apakah tiroid problem juga bisa juga termasuk metabolic syndrome? Nah, sangat. Tiroid itu adalah ibu hormon kita. Dia adalah kalau kita naik mobil, yang membuat mobil jalan itu adalah gigi satu, gear pertama. Itu adalah hormon tiroid kita. Jadi kalau hormon tiroid kita tidak berfungsi dengan baik, metabolisme tubuh kita akan bermasalah. Dan biasanya bisa dicek dengan pemeriksaan-pemeriksaan tiroid panel. Kalau mau Bapak Bu tulis boleh. Bukan T3 dan T4, tetapi tiroid panel untuk menentukan seseorang ada problem dengan hipotiroidnya dan tiroid yang lainnya, perlu pemeriksaan FT3, FT4, TSHS, kemudian RT3. Dari 4 pemeriksaan ini kita bisa menilai seseorang ini ada di dalam hipotiroid atau tidak. Ya, orang-orang yang biasanya low tiroid akan mengalami low testosteron, akan mengalami permasalahan dengan blood pressure-nya seperti yang Bapak alami. Tapi kita nggak bisa konfirmasi setelah kita pemeriksaan darah, kita lihat gejala-gejala lain yang menyertai, baru kita bisa konfirmasi ke arah sana. Nah, apa yang harus dibuat? Makan sehat kembali, kemudian konsumsi mikronutrisi yang berhubungan dengan kesehatan tiroid seperti zinc, selenium. Zinc, selenium bisa dari suplementasi, tapi zinc dan selenium bisa didapatkan dari nuts yang ada. Seperti walnut, seperti pumpkin seed, itu adalah sumber-sumber mineral zinc dan selenium untuk kesehatan tiroid. Seperti rumput laut atau iodine, itu sangat penting untuk kesehatan tiroid kita. Oke, mudah-mudahan membantu. Ya, terus tadi ya sebentar ya, yang perlu. Bagaimana menurunkan LDL? Oh ya, bagaimana menurunkan LDL ya? Oke, LDL itu adalah bagian dari pemeriksaan kolesterol. Oke, nah banyak orang mengira bahwa LDL itu hanya melulu kolesterol jahat. Sedangkan orang mengira LDL itu kolesterol jahat, HDL itu kolesterol baik. Padahal saat ini kita sudah membagi juga dari LDL-nya itu sendiri. Jadi LDL itu sendiri ada pemeriksaan yang lebih detail, yaitu LDL small particle dan juga LDL big particle. LDL yang small particle kalau ke laboratorium namanya LDL oxidase. Oke, itu bisa dites sekarang baik di Prodia, di lab ABC. Jika LDL small particle ini atau oxidase LDL ini tinggi, nah kita boleh curiga. Mungkin kita ada terjadi peradangan di situ. Tapi jika LDL yang big particle-nya tinggi, berarti kita bagus. Justru itu yang diminta oleh tubuh kita. Tapi gimana dong? Saya kan labnya nggak ngomong ini LDL-nya apa. Hanya LDL-nya cuma satu jenis. Nah, terus kita nyikapinya bagaimana? Saya kasih tips. Jika LDL Bapak Ibu tinggi, 130 atau 140,
Kan itu kayaknya tinggi, tapi kita nggak tahu ini LDL yang baik atau yang nggak bagus. Kita lihat salah satu indikator yang lain lagi yaitu trigliserida. Kalau trigliseridanya juga tinggi, most likely itu LDL-nya yang nggak bagus. Oke, itu yang pertama. Jadi kita kalau trigliseridanya normal, HDL-nya bagus, LDL-nya sedikit tinggi, itu most likely LDL yang big particle yang memang dibutuhkan tubuh kita. Ingat, serangan jantung bukan dari LDL, bukan dari total kolesterol. Yang pasti yang harus kita lihat adalah trigliserida dan juga HDL dan juga indikator peradangan yang harus dicek yaitu HCRP, indikator peradangan. Jangan lupa cek di laboratoriumnya. Sebelum cek-cek kolesterol yang tadi, lihat indikator peradangan dalam tubuh. Itu yang memberikan risiko jantung yang lebih detail, bukan hanya kolesterol total dan LDL semata. Nah, gimana menurunkan LDL jika memang benar-benar jelek? Satu, nggak usah dengan obat-obatan dulu. Karena apa? Makan lagi. Gorengan, karbohidrat simple, makanan olahan, ujung-ujungnya itu lagi. Makanan-makanan dead food yang akhirnya membuat tubuh kita seperti itu. Jadi kalau kita mereverse itu dengan pola makan yang lebih baik, dengan komposisi yang tadi, yang Pak Jarod sudah sebutkan banyak sumbernya, 1000% coba. 1 bulan aja, pasti akan ada perbaikan dari kolesterol panel kita. Dan bukan hanya LDL semata. Mudah-mudahan membantu. Oke, ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ini bawahnya. Kalau untuk orang yang underweight dan autoimun, ya, bagaimana cara menambahkan berat badan jika hanya mengkonsumsi sedikit karbohidrat? Ya, Jawaban itu kompleks. Yang pertama mungkin Ibu Ashley perlu lakukan konsultasi online. Karena untuk handling autoimun, pertama itu banyak yang harus kita lakukan. Pertama dari makanannya. Kata kunci bagi seorang autoimun adalah pencernaan. Jaga leaky gut-nya tidak terjadi. Kontrol semua pencernaan-pencernaan isu dari seseorang yang menderita autoimun. Sangat-sangat make sense orang-orang autoimun sering underweight karena ususnya bermasalah, penyerapan nutrisinya pun akan terganggu sehingga terjadi malnutrisi bahkan juga underweight. Nah, bagaimana caranya untuk naikin berat badannya? Pertama dibenerin dulu akar permasalahannya, bukan langsung kita kasih makan ini makan ini. Permasalahannya dari leaky gut tersebut kita kunci atau kita tutup. Dibuat supaya tidak terjadi kebocoran, diberikan enzim, diberikan probiotik, diberikan vitamin D, diberikan magnesium, zinc, selenium, vitamin D terapi yang tinggi dengan autoimun. Baru kita pilih makanan-makanan yang baik buat dia yang gluten free, yang tidak merangsang peradangan bagi pasien autoimun. Ya. Oke, boleh. Dan bisa disimak. Jadi untuk autoimun bisa langsung dengar dulu leaky gut, akan ada berhubungan dengan pertanyaan Ibu tentang si autoimun tersebut. Boleh. ya. Saya lompat yang kuaci atau biji bunga matahari, bolehkah dikonsumsi biji bunga matahari? Apakah termasuk protein? Iya, tadi sudah disinggung, sudah sebutin biji bunga matahari, sunflower seed, sama pumpkin seed itu belinya jangan beli kuaci ya, yang asin. Beli sunflower seed dan pumpkin seed yang mentah, disangrai sendiri, atau beli yang sangrai. Itu bisa dimasukkan ke yogurt, bisa ditaburkan ke salad, bahkan bisa sebagai cemilan ya, snack. Tapi sebagusnya jangan satu macam ya, jadi dikombinasi. Jadi belilah misalnya pumpkin seed, sunflower seed, lalu beli pistachio, beli beli kacang Brasil, ya ada beberapa kacang, lalu tambahkan di situ seed. Ya kalau hanya kacang aja, jangan jangan misalnya wah almond bagus, makanya almond tiap hari gitu ya. Jadi dikombinasi atau setiap hari itu campuran, mix nut dan seed. Nah, itu sumber protein yang luar biasa karena tidak ada biji yang sempurna. Biji ini tinggi tritopan, tapi lisinya rendah. Yang ini lisinya tinggi, tapi treoninnya rendah. Nah, bicara liver juga, itu kalau kurang asam amino yang namanya treonin ya, itu fungsi detoksnya juga akan bermasalah. Sehingga ada perlemakan di hati. Itu bisa juga disebabkan selain metabolisme lemak rendah, kalau kita bicara asam amino, protein, itu protein namanya treonin ya. Kebetulan kalau saya memang sarjana gizi ya, jadi yang gini-gini sampai apal gitu ya, asam amino. Nah, treonin itu di pumpkin seed, sunflower seed. Tapi ntar protein yang lainnya di putih telur. Jadi gunakanlah multi sumber ya.
aneka biji-bijian, aneka polong-polongan ya. Kalau polong-polongan itu bean kalau bahasa Inggrisnya, atau legum kalau Bu Genti bilang ya. Kalau nut, nah itu kacang ya. Nut dikurangi, tapi tetap boleh karena ada beberapa asam amino adanya di mete. Makanya kalau makan sayur tertentu ya itu capnya ada metenya dikit. Nah, tapi jangan makan mete tunggal gitu ya. Menonton TV makan mete. Jadi kalau kita ada mix dalam satu hari itu ada satu mete misalnya gitu ya. Kacang Brasil itu juga zinc-nya tinggi. Tapi kalau ketinggian ntar muntah deh, mules perutnya. Jadi kacang itu punya karakteristik unik ya. Maka kalau di mix itu adalah yang terbaik ya. Mungkin itu saya bisa jawab, bantu menjawab dari sisi saya. Dengan Dokter Genti biar jawab yang berikutnya, yang metabolik nih. Ya. Apakah olah nafas bisa dapat membantu masalah metabolik? Ya, Pak. Oh Dari ya, sisi jawaban saya iya. Jawaban saya sangat iya. Ya, mungkin Pak Jarod bisa jawab juga. Salah satu yang saya tangkap dari olah napas ini, dia meningkatkan nitric oxide, dan nitric oxide ini dia sangat membantu memberikan vasodilatasi pembuluh darah, dan itu salah satu yang menyehatkan sirkulasi darah kita, dan itu salah satu indikator dari kesehatan metabolik. Jadi itu mungkin dari sisi saya. Tapi Pak Ya, Jarod bisa. benar sekali. Olah nafas, tarik hidung, buang hidung, nafas lambat, nitrik oxide langsung naik. Nitrik oxide naik, pembuluh darahnya lentur, perjalanan darahnya lancar. Berikutnya, waktu kita bernafas yang tidak seperti biasa, misalnya Wim Hof 1, tarik kuat, buangnya kuat. Itu saturasi langsung naik. Metabolisme itu di dalam sel itu butuh yang namanya oksigen, oksigenasi. Nah, banyak orang misalnya nggak kurang nutrisi, tapi ternyata oksigenasinya kurang, saturasinya rendah. Saturasi rendah, maka CO2-nya tinggi. CO2 tinggi, tubuhnya asam. Jadi racun itu bukan hanya merkuri, arsenik, kadmium ya. CO2 juga racun yang luar biasa. Nah, dengan berolah nafas, CO2-nya ditekan turun. Saturasi naik 2%. Makanya sebenarnya justru kalau bicara metabolisme, olah nafas itu adalah untuk memperbaiki metabolisme. Belum Iya. lagi nanti yang dari sisi parasimpatetik. Hmm. Metabolisme sel terjadi dengan maksimal ketika tubuh kita dalam parasimpatetik tone, rest and digest. Bukan pada waktu simpatetik, stres, kortisolnya naik. Nah, olah nafas itu men-switch tubuh langsung ke mode parasimpatetik. Jadi jawabannya benar banget, itu salah satu yang murah gitu ya, dengan cara berolah nafas. Makanya baik olah nafas breathing teknik seperti Wim Hof 1 untuk hal-hal yang benar-benar metabolik langsung seperti oksigenasi, pH darah, tapi juga nafas lambat yang berhubungan dengan meditasi, manajemen stres yang seperti diajarkan oleh Dokter Grace Yahaya itu adalah mempengaruhi otak tengah yang sangat erat hubungannya dengan metabolisme dan pencernaan. Jadi jawabannya iya banget. Ya, oke. Berikutnya, Dokter Genti, D3 juga cukup untuk D3 juga bagus, cukup minum. Ini pertanyaannya. Oke, oh ini mungkin maksudnya kayak Ya apakah pakai dua, harus harus pakai K2 atau tidak. apakah Iya. diinfus, apa cukup dengan yang minum oral aja? Oh ya, sebenarnya jawabannya tergantung dari level setiap orang dan kebutuhan kompartemennya dia di kompartemen 1 atau 2. Jadi Hmm. memang baseline-nya dibutuhkan. Seandainya belum ada kesempatan untuk melakukan baseline-nya, langsung konsumsi 10.000 IU masih oke. Nah, apakah harus selalu dengan K2? Tidak harus selalu. Jika kita mengkonsumsinya 10.000, 15.000, it's okay tanpa K2. Mengapa? K2 ini bisa didapatkan dari sumber makanan kita sehari-hari, dari sayur-sayuran, dan kita nggak butuh juga terlalu banyak K2 di dalam tubuh kita. Jika kita konsumsi di atas 20.000 setiap hari, kita disarankan tetap mengkonsumsi K2 bersama vitamin D-nya plus magnesium untuk bisa membuka dan mendeliver semua D, K2, magnesium masuk ke dalam sel tubuh kita lebih baik. Mudah-mudahan membantu ya. Dokter Genti, saya selesai kemo November 24, tapi berat badan saya susah naik. Bagaimana cara menaikkan berat badan? HbA1c 6, SGOT 84, SGOT, SGPT kali satunya ya. Satunya Iya. 84, satunya 46. Ya. Kalau case seperti Ibu Tania, saran saya pada saat sudah menerima kemo, berarti secara common sense ya, banyak sekali toksin yang masuk ke dalam tubuh Ibu. Jadi yang paling pertama harus dilakukan yaitu mengeliminasi, meremove semua beban-beban berat dari tubuh, organ, terutama liver, bekas residu dari kemoterapi tersebut.
pada saat itu dilakukan, tubuh akan mendapatkan sinyal yang lebih baik untuk meningkatkan imun sistem ibu jauh lebih baik setelah masa pasca kemo. Apa yang dilakukan di klinik saya, biasanya kita memberikan detox liver program, kemudian kita akan berikan nutrisi yang tepat lewat infus, lewat suplementasi, lewat pola makan, bone broth, ada banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi saran saya Ibu Tania, lakukan detox yang benar untuk mengeliminasi semua racun-racun kemo di dalam tubuh ibu. Salah satunya juga dengan olah napas. Olah napas ini salah satu yang saya sangat rekomen untuk semua pasien kanker, karena ini bukan hanya untuk sirkulasi, tapi juga salah satu bentuk dari detoksifikasi limfatik yang sehat juga dengan olah napas. Kemudian liver detox itu indirectly, itu sangat bagus dengan olah napas. Jadi detox harus dikerjakan. Baru kemudian replace dengan nutrisi yang tepat, Bu. Apakah minum vitamin C dan D high dose tidak membebani ginjal? Kalau vitamin C murni tidak membebani ginjal, vitamin C yang bisa bikin kadang-kadang dengan batu ginjal jika vitamin C-nya ditambah dengan kapsul kalsium. Jadi kalsium tablet yang seperti mungkin kita kenal CDR itu adalah, sorry ya saya harus ngomong brand, tapi campuran-campuran vitamin C dengan kalsium itu yang banyak membentuk oksalat atau batu ginjal. Vitamin C sendiri yang murni dengan dosis 100.000, 70.000 untuk kepentingan infeksi kronis, untuk kepentingan cancer patient sangat-sangat aman. Kalau vitamin D efek ke ginjal atau tidak dengan dosis tinggi, tidak juga. Yang membuat efek masalah dengan ginjal dengan terapi vitamin D yaitu hiperkalsemia. Jika seseorang mengalami hiperkalsemia, itu yang membuat ginjalnya bermasalah, bukan dari vitamin D-nya. Itu sebabnya waktu kita terapi seseorang autoimun dengan vitamin D dosis tinggi, kita harus monitor terus ion kalsium dalam darahnya, kita monitor paratiroid hormonnya, kita monitor beberapa indikator pemeriksaan darah sebelum kita menterapi seseorang autoimun dengan vitamin D dosis tinggi. Ya, mudah-mudahan membantu. Artinya jangan terapi sendiri, ya. Ya, jangan terapi. Kecuali kita di kompartemen 1. Ya, karena kalau apa namanya dosis tinggi itu kayak vitamin D, ada batasnya suplemen, ada batasnya resep dokter. Maka saran saya bagi yang memang ada masalah autoimun, kanker, mau melakukan terapi high dose, silakan hubungi dokter Genti ya, dokter Grace ya. Kalau saya tidak berani juga melampaui wewenang ya, dalam arti saya akan menyarankan dosis yang memang saya yakin ya apa dalam wewenang yang bukan dokter medis ya, dalam arti terapi klinis ya. Kalau Ibu Dokter Genti ya punya klinik dan memang akan memonitor dan mengetes ya. Jadi itu yang penting ya. Dan juga misalnya high dose-nya lewat infus, nggak lewat mulut, makanya itu lebih aman juga untuk ginjal ya. Jadi dilakukan oleh orang yang memang pada bidangnya ya. Oke. Dokter Genti, bagaimana cara membersihkan liver kalau ada fatty liver? Oh, ini masalah fatty liver ya. Jadi kotorannya berupa lemak yang menumpuk di hati, namanya fatty liver ya Bapak Ibu ya. Dan fatty liver itu biasanya orang-orang ini senang banyak makan buah, coba diperhatikan. Jadi fructose, ya gula yang dari buah itu banyak sekali kontribut kepada fatty liver. Jika memang sudah punya fatty liver, bisa kontrol lifestyle-nya, itu satu. Dan yang kedua, pastikan fatty liver ini tidak berkembang menjadi lebih berat, gitu ya. Nah, apakah termasuk kandidat melakukan detox liver? Ya, tentunya. Tapi topik kita hari ini nggak bicara tentang detox liver. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi saya bisa berikan tips tadi bagaimana liver detox daily yang bisa kita kerjakan dengan lifestyle. Salah satunya minum air putih yang cukup, intermittent fasting, juice detox dengan konsumsi misalnya ada parsley, kemudian ada celery, kemudian ada ketimun, ada beet. Beet itu powerful untuk liver detox dan juga bisa dengan carrot 2 atau 3 biji carrot. Itu sangat baik untuk daily. Kemudian greens ya itu baik banget buat liver detox selain suplementasi dan program liver detox yang kita punya di klinik kita. Ya, saya tambahkan, tapi kalau nanti mau jabri saya berikan modul-modul mengenai fatty liver.
yang namanya fatty liver. Fat itu lemak ya. Kalau ada fatty liver, saya berani yakin pastikan juga dia pasti ada abdominal fat dan juga visceral fat ya. Hmm. Nah, fat itu karena kelebihan karbohidrat. Jadi banyak orang nggak makan nasi bakmi roti tepung-tepungan loh gitu. Tapi ya tadi yang dokter Ganti katakan buahnya banyak banget. Jadi bahkan saya minum kopinya ini dibilang kopi sehat ini pakai gula buah bukan sukrus. Justru itu dia kejebakannya di situ gitu ya. Jadi ketika Anda makan ada fatty liver, Anda berarti makan mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, deku, kesemek, stop semuanya buah yang manis-manis karena itu sumber fatty liver. Jadi Anda berhenti yang manis ya, apalagi memang nasi bakmi roti tepung-tepungan itu apalagi bukan hanya fatty liver. Kalau nasi bakmi roti tepung-tepungan, triglycerid pasti naik. Saya punya triglycerid cuma 60, 55, 60, batas bawah 50, batas atas 150, saya 67, paling tinggi saya 65. Ya, jadi karena saya mau menghindari nasi bakmi roti tepung-tepungan. Bahkan buah pun yang manis saya fermentasi, saya buang gulanya, ambil vitaminnya, dinaikkan probiotiknya, maka fatty liver pun di skala hijau ideal gitu ya. Nah, kalau memang udah melakukan usaha intermittent fasting, sudah olahraga, lemaknya nggak turun-turun, maka saya jamin juga biasanya itu pasti ada namanya masalah metabolisme lemak. Itu kalau dites ke vitamin, nanti ketahuan tuh, kurang vitamin C, kurang kolagen, ya, kurang glutathione, yang memang penting untuk memetabolisme lemak. Bahkan juga akan ketahuan kalau dites lengkap ya, kekurangan enzim, kekurangan pepsin. Jadi enzimnya kurang, itulah kenapa minum klasik enzim atau makan raw food. Karena dalam raw food salad itu ada enzimnya. Jadi perlu makan yang raw yang mentah ya. Tapi hati-hati dengan makan mentah. Salad lalapannya direndam dulu, boleh baking soda, boleh cuka apel, boleh ekoenzim supaya bebas pestisida. Nanti mau ngilangin fatty liver malah dapat pestisida dari raw food yang banyak disemprotin pestisida gitu ya. Oke. Resiko parasit Pak Jarod Iya, besar betul. sekali di makanan mentah. Jadi makanya kalau kita ada raw meal dari raw food dari Korea ya untuk program detox yang USDA certified, vegan, non GMO ya. Bisa juga Fitsol itu dari Swiss itu non GMO, vegan, ya, USDA certified, memang namanya Fitsol itu kan dari Swiss ya. Itu bahan bakunya, kebunnya, pabriknya, pengalengannya semuanya di Swiss. Itu juga bisa untuk detox ya. Tentu selain yang murah meriah ya kunyit lada hitam, ya tidur pules, itu juga akan membantu detox ya. Oke. Jika HSCRP 3,6 apakah termasuk tinggi, Dok? Ya, kalau di pembacaan hasil lab masih dibilang oke, tetapi untuk kami akan lebih baik di bawah 1. Ya, di bawah 1 HCRP-nya. Oke, kalau semuanya sudah bagus, cuma diastolnya tinggi. Oke, nanti saya bisa bantu jawab juga, tapi biar Bu Dokter dulu menurunkan diastol yang tinggi. Semuanya oke, cuma diastolnya tinggi. Olah napas mungkin juga bagus sekali untuk melakukan itu. Menurut saya kali ya. Menurut saya. Ya, kalau Bapak Ibu yang diastolnya tinggi, coba ke saya, ya itu tes QRMA itu yang menarik ya. Nanti saya bisa tahunya gini, kenapa diastolnya tinggi? Jadi tekanan merembeskan darahnya tinggi. Harusnya kan 80, 120, ini 85, 87. Kemungkinan pertama misalnya darahnya kental. Kedua, memang ada penyempitan pembuluh darah di dekat koroner. Penyempitannya itu nanti saya bisa lihat lagi, ini penyempitannya apa? Oh, penyempitannya karena plak kolesterol, maka Anda butuh anti radang, misalnya omega 3. Penyempitannya ternyata kalsifikasi. Anda butuh D3K2 selain omega 3. Karena ada penyempitan. Penyempitannya bersih, plak kolesterol nggak ada, skor kalsium nggak ada. Saya akan lihat di bagian katup jantung. Ya, klep jantungnya ternyata nutup nggak buka-buka. Maka diastolnya rendah, buka nggak nutup-nutup, maka jadi rendah. Kalau nutup nggak buka-buka, itu tinggi. Anda ke Penang, Anda ke Singapura, Anda ke Malaysia, suruh ganti katup jantung. Padahal dengan olah nafas yang namanya kelistrikan jantung. Ya, Anda bisa ganti juga baterai jantung. Ya, nanti yang aneh muncul yang tadi yang ditanyakan ini gini. Saya kalau pagi tekanan darah diastolnya rendah, kalau siang tinggi. Harusnya kalau tekanan darah tinggi itu kan tinggi terus. Ini pagi rendah, malam tinggi, nggak pernah normal. Itu saya yakin banget kadang kombinasi antara klep jantung dan aritmia. Nah, itu dokter jantung pun nanti bilang nggak ada obat ya, suruh ganti klep jantung. Kalau saya dengar nggak ada obat itu senang banget malah. Berarti sembuhnya nggak pakai obat. Sembuhnya pakai olah nafas. Anda mengatur nafas, Anda mengatur hati juga,
Karena kalau kita takut aja jantung berdetak lebih kencang. Jadi itulah meditasi olah nafas. Tapi ada spesifik, kita berterima kasih sama Mas Gunggung, dia bikin ritme yang namanya olah nafas kelistrikan jantung. Nah, saya tuh ngomong ini yakin banget kenapa? Itulah masalah saya beberapa tahun yang lalu. Jadi saya punya masalah dengan klep jantung. Dan hari ini saya bebas, saya merdeka, saya sembuh ya dengan olah nafas kelistrikan jantung. Maka kalau ada pengalaman itu ya yakin banget gitu ya. Lalu pengalaman ini ditularkan, orang lain ikut sembuh juga gitu ya. Makanya dulu sebelum digratiskan tuh sampai orang rela bayar 1 juta gitu. Tapi dokter aja nggak sembuh gitu. Sekarang kita gratiskan ya. Kalau Mas Mumun tetap bayar ya. Tapi kalau pada beliau punya hak ya. Kalau kita gratiskan, dan saya yakin banget Ibu ini yang punya masalah diastol tinggi, Anda akan sembuh. Ya yakin banget ya kalau itu masalah klep jantung. Tapi kalau saya pengen tahu dulu apa klep jantung, apa ada penyempitan yang membuat tekanan merembeskan darahnya tinggi atau diastolnya tinggi ya. Oke. Tolong tanya apakah minum D3K2 harus bersamaan dengan magnesium. Selama ini saya minum D3K2 pagi hari, magnesium dan zincnya malam hari. Oke. Iya, tadi udah saya sampaikan, kalau mengkonsumsi D3 dan K2 dengan dosis yang tinggi memang perlu magnesium untuk membuka, ya untuk masuk ke dalam sel, vitamin-vitamin D-nya untuk carrier dengan magnesium. Nah, cara minumnya seperti apa? Kalau kita konsumsi magnesiumnya glycinate, kita boleh konsumsi itu di malam hari. Kalau misalnya makan malam, vitamin D3 itu boleh dikonsumsi pagi hari dan juga di malam hari. Boleh sekali. Kalau misalnya setelah makan malam, boleh konsumsi D3, omega 3, lalu nanti sebelum tidur boleh mengkonsumsi magnesiumnya yang glycinate-nya. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu cara minum vitamin antara magnesium, D3, dan juga dengan K2 yang tadi. Ya, Ya. Bapak Ibu, jadi memang misalnya tubuh kita tuh butuh magnesium, butuh D3K2, tapi bukan berarti diminumnya bersamaan di detik yang sama ya, karena tubuh kita itu ajaib banget. Memang kalau vitamin ya, vitamin C, vitamin B, vitamin A itu kan harian, kelebihan dibuang. Tapi kalau mineral enggak, ya dia akan disimpan di darah, sebagian malah dideposit, sebagian di metabolisme menjadi ionik, yang lain disimpan tetap sebagai garam. Jadi kita tidak harus meminumnya misalnya ini bersamaan gitu, enggak ya, itu bisa tadi pagi yang satu diminum pagi, satu diminum siang. Tubuh kita tuh terlalu ajaib, dia bisa mengatur kapan menggunakannya, kapan menyerap, kapan mengunyah, ya itu hebat sekali ya. Sehingga tapi kalau dengan petunjuk dengan uh, ibu dokter seperti malam ini ya, tentu kita menjadi lebih jelas, lebih yakin ya, sehingga nanti kita nggak penuh dengan keraguan-raguan ya. Oke. Menyambung masalah setelah kemo tadi, kebetulan saya juga habis kemo, BB juga belum naik-naik. Detok selain nafas apa saja yang bisa dilakukan? Bagaimana caranya? Soal detok ya, ya mungkin perlu di Untuk yang pasien kanker mungkin kalau boleh perlu konsultasi sedikit. Saya punya satu protokol untuk pencegahan kanker dan juga mungkin bisa dipakai untuk yang setelah kemo. Nanti bisa saya kasih Pak Jarot, bisa juga dikasih ke teman-teman di sini supaya bisa dibaca. Karena kalau kita bicara kanker, nggak mungkin saya memberikan advice yang seperti ini dengan sangat singkat. Ya, kalau memang sifatnya tips boleh, tapi tidak bisa sifatnya mengobati melalui webinar itu impossible. Ya, kan harus kan setiap orang berbeda-beda cara approach-nya. Ya. ya. Tapi kalau cancer, kalau memang ada akses vitamin C high dose, ini yang perlu diperhatikan. Cancer itu pra-treatment, selama treatment, pasca treatment, remisi, mencegah relapse. Ini 5 stage yang harus dipikirkan oleh pasien cancer sehingga kalian mengerti saya harus bikin apa di pra-treatment, saya harus ngapain selama treatment, saya harus bikin apa aja pasca treatment, bagaimana dengan remisi saya harus ngapain, mencegah relapse saya harus bikin apa. Nah, ini panjang prosesnya. Jadi kalau tadi pertanyaan Ibu Naraya, saya sudah habis kemo, ini baru masa kemo, terus apa yang harus dilakukan? Pasca treatmentnya apa? Mencegah untuk remisi dan relapse-nya bagaimana? It's long proses yang bisa kita buat dan kita bisa bahas. Ya,
Ada pertanyaan, saya akan bantu jawab dulu, nanti biar Dokter Getty nambahin. Ibu saya 72 tahun, ya HB-nya cuma 7. Oke. Ya, ini saya mau cerita ya, istri saya kemarin, bukan kemarin ya, 2-3 tahun lalu tuh HB-nya 89, 89, 89. Nah, hemoglobin itu yang, kalau mineral yang lebih erat hubungannya dengan hemoglobin itu zat besi ya. Dan kalau vitamin itu B6. Nah, tapi waktu kemarin istri saya itu dia pakai, kalau suplemen itu rumput laut, yaitu kita ada super green food ya. Jadi kalau bukan bukan super green food atau SGF, SGF itu ada spirulina dan chlorella digabung jadi satu. Ya, sekarang Dokter Gendi juga menggunakan untuk para pasiennya. Tapi kalau misalnya di kampung itu ya itu jus beet, ya jus, bukan jus ya, blender lebih tepatnya supaya seratnya masih ada ya. Tapi kalau mau di jus pun nggak apa-apa beet. Tapi kalau jambu merah itu di blender. Nah itu kalau di makanan alam. Tapi kalau kalau rumput laut, kalau yang jangan beli rumput laut yang di plastik yang kering itu ya itu udah jadi keripik namanya, itu malah jadi racun ya. Jadi kalau saya, istri saya kemarin itu pakai super green food. Nah, itu kira-kira 2 bulan aja udah 13-14, itu cepat sekali ya. Nah, kalau sekarang yang lebih cepat lagi, ya tapi harganya lebih mahal, yaitu Fitsol, ya itu hemoglobinnya naik cepat banget. Karena untuk hemoglobin itu bukan hanya ini, kan saya minumnya kalsium, magnesium, ada yang lebih penting yang berhubungan dengan hemoglobin itu zat besi. Karena zat besi itu kan aneh kan gini, nanti HB-nya udah 13 nih, tapi lihat lagi MCV, MCH, itu ukuran sel darahnya. Jadi kalau jumlahnya sudah cukup, tapi ukurannya nggak normal, dan yang menormalkan ukuran sel darah merahnya, ya termasuk pertanyaan di bawahnya bukan HB tapi juga trombosit ya, itu ukurannya nggak normal, itu kekurangan B6 dan zat besi. Maka ketika orang kekurangan B6 dan zat besi, itu hemoglobinnya pasti rendah, itu orang pasti kedinginan, ya nggak tahan dingin, itu HB-nya rendah, ya, dan itu dengan utamanya tentu kalsium penting, magnesium penting, tapi hemoglobin, berbicara hemoglobin itu adalah besi dan B6 ya. Oke, silakan Dokter Genti. Oke, sampai di mana tadi? Saya bisa jawab Hemoglobin. ya, naikin Hemoglobin. trombosit. Yes, naikin trombosit itu juga tergantung case-nya apa. Kalau memang dia case-nya lagi kena demam berdarah atau kena lagi virus, Hmm. ya memang ada prosesnya tersendiri. Setelah hari ke-5, hari ke-7, tubuh akan recover, trombositnya akan naik kembali. Tapi secara nutrisi banyak hal kok yang bisa kita coba untuk trombosit darah kita bisa lebih baik. Misalnya dengan mengkonsumsi dari sisi vitaminnya B12, B12, ya dengan metikobal-alamin bukan cyanokobal-alamin. Jadi dilihat yang lebih bentuk aktif dari B12. Itu akan bantu sumber trombositnya atau trombosit dalam tubuh kita lebih baik. Yang kedua mungkin dengan rebusan daun pepaya, kemudian juga bisa dengan rebusan daun jambu ya, itu juga bagus untuk naikin trombosit. Jadi kalau memang hanya tidak ada penyebabnya terus mau dinaikin ya itu banyak hal yang bisa kita lihat. Tapi kembali lagi kalau kita bicara segmen darah itu semua berkaitan satu dengan yang lain dan mungkin salah satu solusinya tadi yang chlorella dan spirulina itu sangat baik bukan hanya untuk hemoglobin, tapi untuk kesehatan seluruh sel-sel fragmen dari sel darah kita, termasuk trombosit yang baik. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, saya tambahkan mengenai trombosit ya, atau hemoglobin, lebih luasnya ya sel darah merah. Kalau sampai nanti Bapak Ibu sudah makan semua yang dianjurkan, nggak naik-naik, maka sebenarnya ada satu faktor penting di dalam membuat hemoglobin. Ya, yang namanya metabolisme itu, hormon itu penting. Nah, di dalam membuat hemoglobin, apa nama hormonnya? Kalau metabolisme karbohidrat itu insulin. Kalau metabolisme protein itu pepsin. Nah, kalau dalam pembuatan hemoglobin itu hormon namanya eritropoietin. Dan eritropoietin ini menariknya itu akan menaik dengan sangat tinggi ketika orang hipoksia, terapi hipoksia. Itulah kenapa olah nafas Wim Hof 2 ya, itu ketika dikombinasi dengan suplemen. Pak Jarot itu istrinya Pak Jarot SGF dari 8 jadi 12 dalam sebulan. Iya gitu. Kok saya enggak? Maka saya tanya, Anda olah nafas enggak? Maka begitu olah nafas, terutama Wim Hof 2 yang pakai tahan nafas, terapi hipoksia. Jadi ketika orang itu bukan hipoksia terus-menerus ya, itu kanker langsung meledak tuh. Orang kanker nggak boleh kekurangan oksigen, nggak boleh hipoksia. Tapi menyembuhkannya justru dengan terapi hipoksia. Orang ototnya sedikit, terapi otot. Nah, latihan ototnya dirusak dulu. Nah, ketika orang
hipoksia secara sengaja atau terapi hipoksia, maka muncul yang dalam tubuh itu protein kompleks namanya HIF, hipoksia indul faktor. Nah, adanya HIF ini akan mendorong tubuh produksi namanya eritropoietin, adalah hormon yang memetabolisme hemoglobin. Ya, maka kombinasi dari sisi nutrisinya dan tambahkan olah nafas yang Wim Hof 2, yang pakai tahan nafas, termasuk mood booster yang tiap pagi kita latihan. Ya, nanti Anda bisa cek, mudah-mudahan ya seperti orang-orang yang sudah mengalami perbaikan, nggak pakai lama. 2 minggu, 3 minggu, normal, ke 13, 14. Ya, jadi kalau lama itu ada yang salah. Semuanya sudah diminum, semuanya dimakan, maka kita masuk ke cara proses pembuatan darah itu bagaimana prosesnya. Disitulah ada enzim, disitulah ada hormon. Apa nama hormonnya, bagaimana menaikkannya. Begitu ketemu kliknya, maka nggak pakai lama ya Bapak Ibu ya, supaya karena kalau darahnya HB-nya rendah itu ya keliengan, pusingan, belum lagi ya kankernya nanti kambuh lagi ya. Naikkan dengan cepat ya. Oke. Kapan waktu terbaik minum cuka apel? Apakah aman dikonsumsi pagi hari saat perut kosong? Ya, I think Dr. Grace juga mungkin sudah sampaikan ini sebelumnya. Dalam pandangan saya cukup baik, aman dengan perut kosong, bisa didilute dengan air. Dengan air, tidak harus sendiri, tapi dengan mix dengan water juga akan cukup bagus. Membantu untuk mendetoks tubuh kita, terutama di pagi hari, terutama mendetoks liver kita, ya, pada saat kita bangun pagi. Iya, itu dia. Kalau saya bangun tidur, saya minum. Nah, cuma kalau saya bukan cuka apel ya, saya pakainya klasik enzim. Klasik Yes. enzim dan cuka apel itu sama. Cuka apel bahannya apel, klasik enzim bahannya 32 macam buah, difermentasi selama 1 tahun. Cukup 1 sendok teh atau 5 mili dicampur air 1 gelas, sehingga tidak kecut lagi. Perut kosong, bangun tidur, ya itu bagus. Justru dia nggak akan ke lambung ya. Oke. Tiap pagi Oke. hari makan buah stroberi, nanas, belimbing, timun di blend plus flaxseed, chia seed, pepaya. Apa karena ini fatty liver ya dok? Hmm. Banyak Iya, gulanya jadi nanas. pada saat pagi hari, jangan langsung cari buah. Cari yang pertama mungkin kombinasi antara lemak baik dan juga protein. Baru setelah itu ibu bisa makan buah. Cuman saya ngelihat di sini ada beberapa yang agak redundant. Misalnya ibu ada stroberi udah oke nih. Tapi ibu tambah nas, tambah belimbing, udah gitu di jus semuanya. Itu gimana ya? Jadi gulanya tinggi sekali ini di sini. Coba itu dibuang belimbing nanas, nggak usah ada chia seed, udah pakai pepaya. Jadi ini sebenarnya ibu mengblender semua buah di sini yang akhirnya buah-buah ini membuat spike glucose. Gulanya jadi spike. Padahal kalau kita mau blender buah, itu nggak bisa buah yang glycemic index-nya tinggi. Yang sangat oke di blender buah itu adalah di blender ya, adalah alpukat masih oke, strawberry family, berries family masih oke. Tapi kalau yang teman-temannya ini di blender semua sering, ya itu salah satu kontribusi fatty liver. Walaupun ini bukan satu-satunya, tapi ini kontribusi besarnya di sana. Coba dirubah, ya coba dirubah. Itu udah Pak Jarod sudah jawab juga. Iya. Oke, oke. Kemudian konsultasi. Saya ulang sedikit ya untuk konsultasi ini, Pak Jarod, maaf izin. Ini boleh difoto aja, difoto, kemudian nanti bisa untuk datang ke klinik, untuk appointment boleh langsung ke sini. Kalau yang satu lagi bisa untuk yang tadi udah di screenshot ada sama Ibu Rose untuk yang online, tapi bisa semua kok itu, ya, Bapak Ibu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau nanya lagi Zoom berikutnya ya. Karena tiap pagi kita juga ada Zoom, ada tanya jawab. Tapi ini pertanyaan terakhir. Dok, ibu saya sedang remisi kanker usus, metastase liver, sudah remisi 11 bulan, sudah konsumsi jus bit rutin, KC merah, jambu merah, sayur hijau, itu pun dimakan, tapi trombosit tetap di angka 160, 180, HB-nya 11, 13, MCV-nya 93, 95. Tapi heavy metal toxicnya juga karena merkurinya 27, padahal setelah kemo hanya 22, berarti malah merkurinya naik. Oke. Iya. Tapi kan bukan cuman karena, jadi toxicity ini karena pasca kemo itu penting. Jadi memang pertama yang harus dilakukan, melakukan eliminasi. Remove semua beban-beban
dari bekas kemo itu penting. Betul, merkuri harus di-detox, liver harus di-detox, itu penting ya Ibu. Dan kemudian perlahan-lahan recover. Nah, kalau bicara ini remisi kanker usus yang sudah meta di liver, wow, itu bagus sekali ya. Dan tinggal dijaga kalau ibu ada akses untuk infus vitamin C dosis tinggi, please cari sesegera mungkin. Ada akses untuk vitamin D-nya ditingkatkan, please cari akses sesegera mungkin juga. Bisa dikontak ya. Lalu kita bisa mulai terapi tentang pola makan sehat bagi pasien kanker itu ada. Ya, itu aja. Jadi nggak bisa Oke, dilakukan di sini. ya. Oke, itulah hari ini Bapak Ibu ya. Tadi mungkin saya singgung sedikit yang soal MCV tadi ya, itu ukuran sel darah merahnya. Jadi ukuran selnya itu kalau kurang zat besi dia menjadi kecil, kekurangan B6 malah kegedean. Jadi sel darah merah itu ukurannya harus normal. Kalau kecil ya, rendah low itu tandanya kurang zat besi. Kalau ketinggian ukurannya malah kegedean itu kurang B6. Maka urusannya harus normal, harus ideal ya. Kalau itu baca tentang hasil lab ya. Nanti kalau mau dikonfirmasi, dijejerkan ya hasil lab dengan QRMA itu nyambung. Apa yang saya omongin ini, iya bener nih MCV-nya rendah, nih kurang zat besi, ini malah ketinggian, kurang B6, gitu ya. Nah kalau kurang dua-duanya gimana besi dan B6? Itulah nanti hasil labnya malah bisa ngacoknya, ada yang ukurannya kecil, yang rendah. Nah itu makanya kadang perlu diperiksa lebih teliti lagi. Tapi yang pasti berhubungan dengan sel darah merah, B6, B12, zat besi itu penting ya, selain multimineral tentunya dalam keseimbangan ya. Oke, berikutnya nanti silahkan Bapak Ibu lanjutan bisa konsultasi ke Dokter Genti, bisa ke saya, minta nomor teleponnya Dokter Genti. Nanti saya biasanya kalau ngepost ya rekaman itu saya lampirkan langsung di situ juga ya. Jadi ini rekaman tadi malam, lalu ini live triklinik, ini yang nomor bisa dihubungin itu langsung ya, nggak usah japri saya, di WA group pasti ada. Bahkan kadang orang paginya di pos, siangnya nanyanya di grup juga, tolong rekamannya, itu di atasnya ya. Karena beberapa grup memang ada yang dua arah ya, tapi mayoritas satu arah supaya nggak numpuk-numpuk ya. Mohon maaf, memang saya kunci supaya satu arah saja, sehingga informasinya tidak terlalu banyak ya, hanya murni dari pembelajaran ya. Oke, terima kasih Dokter Genti untuk waktunya pelajarannya. Sama-sama Pak Jarod dan juga Bapak Eh, stay healthy dan kita hindari metabolic syndrome dan kita semua selalu sehat. Terima kasih, Oke, sampai ketemu di sharing edukasi berikutnya. selamat Salam malam. sehat. Selamat malam semuanya. Ya.